Gimana kabarnya? Apakah aman-aman saja? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Perkuliahan yang lain gimana kabarnya? Lancar aja, Pak. Lancar, Pak. Nggak ada masalah ya? Lancar, Pak. Siapa ini? Daniel, Niko. Ya, hari ini sebenarnya kita tidak khusus untuk saya kemudian mau menyampaikan perkuliahan, tapi kita lebih untuk saling bisa tegur sapa dan kemudian berinteraksi satu sama lain ya. Jadi harapannya ya kita nggak ngomongin kuliah sesaat, tetapi lebih kepada ya saling mengenal, kemudian juga pada akhirnya ada sedikit yang nanti akan saya sampaikan itu terkait dengan rencana perkuliahan ke depannya ya. Tetapi tidak membahas konten atau tidak membahas sisi, tetapi lebih membahas proses pembelajarannya ya, supaya Anda semua juga nanti punya gambaran kira-kira selain kita menjalankan secara online, setidaknya dengan online itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mandiri ataupun kelompok yang nanti kita akan bahas bersama. Jadi hari ini bahan kuliahnya sebenarnya nanti segera akan saya nyalakan sesaat setelah kita melakukan proses face to face ini ya, sinkronus ini gitu. Jadi sekarang mungkin ya kita akan membicarakan saja apa yang harus menjadi prosesnya saja, tidak sampai pada pembahasan kuliah ya. Tidak menutup kemungkinan kalau ada diskusi atau apa silahkan ya. Justru itu yang saya juga ingin dapat dari Anda-Anda semua ya. Di sini ada Erni, kemudian yang sudah masuk dari program Permata, ada Rahmi ya, kemudian siapa lagi yang masuk? Hikmah, Pak. Oh, Hikmah, ya. Oke, Hikmah masuk. Bagaimana kondisi di sana? Apakah ada pembatasan wilayah? Mungkin sudah mulai hijau ya daerahnya, belum? Belum, Pak. Belum. Oh, oranye sudah berubah atau belum? Atau masih merah? Udah lumayan lah, Pak. Udah lumayan ya. Sebagian kan ada yang merah. Di Aceh kan ada berapa? Yang parahnya yang di Banda Aceh, Pak.
Oh, di Banda Aceh. Di Banda Aceh sempat merah ya? Sekarang? Sempat, Pak. Nah, sekarang kondisi ya mungkin agak dilonggarin dikit ya? Iya, Pak. Oke. Ya, kita harus masih bersabar untuk hal-hal yang begitu ya. Di Surabaya mungkin kondisi juga eh, dilonggarin sedikit. Mungkin kondisinya sudah mulai mendekat ke oranye, tapi ya kita harus jaga supaya jangan sampai merah lagi nih. Gitu. Oke. Sambil menunggu yang lain. Nah, ini Ayu Ramawati juga sudah join. Ya, saya mungkin mau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kita nanti berproses ya. Menurut hasil sementara dengan kemarin ada pretest dan posttest, itu mungkin sudah ada gambaran bagi saya juga untuk nanti Anda semua sebagai kelas yang akan berkolaborasi. Jadi antara para peserta diharapkan nanti ada proses pembentukan kelompok dan kelompok tersebut bisa berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya. Ya. Karyanya adalah lebih kepada apa? Misalnya potensi-potensi atau peluang-peluang yang bisa dibuka sebagai usaha awal atau bisnis awal untuk kita berkembang di wilayah kita masing-masing ya. Nah, untuk menunjang kegiatan itu, ya harapannya kita bisa saling mengenal ya antar anggota kelompok. Nah, eh, itu nanti akan saya resmikan itu kira-kira pada minggu ke depan ya. Minggu depan itu berarti sekitar tanggal 30 ya. Kita sudah mulai bisa menjalankan fungsi kelompok. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita masih bersifat tugas individu. Nah, tugas individunya yang kita selesaikan adalah dasar-dasar kewirausahaan. Jadi minggu ini kan kita terakhir untuk topik dasar-dasar kewirausahaan sesi 2. Nah, itu kita tuntaskan dan itu masih dalam skop tugas individu. Nah, nanti di minggu depan kita sudah mulai untuk tugas kelompok. Nah, begitu. Nah, tugas kelompok ini mungkin akan bercampur ya antara teman-teman dari Aceh, Makassar, itu nanti akan berbagi kelompok dengan teman-teman dari Surabaya. Harapannya bersinergi dan justru harusnya membawa nuansa kekinian yang ada di daerah masing-masing, kemudian dielaborasikan, ya, dipadukan. Nah, ini tentang apa, Pak? Nah, itu yang kita akan bicarakan nanti di tanggal 30 ya. Tapi mungkin prosesnya secara umum saja saya sampaikan di sini. Oke? Nah, sejauh ini yang saya perlu tahu dari Anda semua, ini sudah join 19, mungkin kurangi saya jadi 18 yang sudah join. Mungkin sambil menunggu kurang berapa? 5 ya, 5 peserta lain. Nah, saya ingin mendengar dari Anda sekalian terkait dengan sistem yang kita punya selama ini kita berinteraksi lewat WhatsApp sebagai pendukung sama sistem LMS kita atau Learning Management System dari Dion milik UWIK ini. Bagaimana? Sejauh ini Anda semua ada kesulitan di dalam menjalani sistemnya? Saya perlu mendengar ya. Mungkin perwakilan Surabaya dulu. Silahkan. Mungkin kalau
yang dari Surabaya mungkin sudah Biasa. terbiasa Pak ya. Karena dulu sempat shock sih waktu pakai Dion pertama kali itu. Sempat shock ya? Iya. Dion yang sekarang sudah enak Pak. Dion yang lama agak nggak enak Pak. Dulu cuma mentok 2 MB soalnya. Jadi kan tugas arsitek otomatis di atas 2 MB semua Pak. Iya, nguploadnya ya dibatasi ya. Iya, sekarang kan maksimal 25 MB udah enakan sih Pak. Sudah enakan. Oke. Baik, mungkin Surabaya sudah membiasakan. Nah, saya perlu mendengar perwakilan dari Aceh, siapa ya? Bisa menyampaikan ya. Silahkan. Nggak perlu ditunjuk toh? Baik Pak. Ya, silakan. Mungkin pertama kali pakai aja kami yang kesusahan Pak, kesulitan masuknya Pak. Tapi pas ikuti cara-caranya, Anda bisa lah Pak mengikuti kelas yang di Dion. Membiasakan ya. Hikmah berarti paling nggak bisa sedikit banyak yang di kampus sana juga sama nggak sistemnya? Kalau menurut Hikmah? Beda Pak. Oh beda. Di sana pakai apa biasanya? Kalau masuk paling pakai Zoom Pak. Oh pakai Zoom. Ya. Jadi modelnya banyak sinkronus ya. Sinkronus itu ya tatap muka seperti ini begitu ya. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa, Hikmah. Tapi sejauh ini awal-awal saja ya yang kesulitan ya. Setelah masuk di situ, Hikmah bisa ngikuti? Bisa Pak, Alhamdulillah bisa. Puji Tuhan, Alhamdulillah bisa ya. Baik. Bisa Pak. Yang lainnya, saya membutuhkan masukan juga. Erni, gimana? Iya Pak. Kesulitan tidak? Kalau saya di awal Pak, tapi kalau di awal Pak itu kayak agak sedikit kesulitan, tapi karena aplikasi Dion itu hampir mirip dengan yang kami punya Pak, yang e-learning. Oh, iya. E-learning. Jadi enggak terlalu susah masuknya Pak. Enggak terlalu susah ya. Jadi artinya sudah terbiasa begitu ya. Oke. Iya Pak. Baik, ini saya share sebagian yang nanti akan Anda hadapi gitu ya. Yang akan Anda hadapi sedikit banyak. Jadi coba saya present sekarang. Oke. Nah, saya coba masuk dulu. Ya, ini beberapa mata kuliah saya, tapi kita langsung ke kewirausahaan dan manajemen bisnis ya. Kelihatan ya dari masing-masing layar Anda ya? Iya Pak. Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Kelihatan Pak. Baik. Nah, pengumuman kelas ini tolong selalu dilihat nanti. Selesai kita tatap muka ini, saya mungkin akan selalu tetap mengingatkan, baik lewat WA atau lewat media di Dion, bahwa Anda selalu harus perhatikan pengumuman kelas. Jadi, pengumuman kelas ini sebenarnya juga boleh untuk menjadi sarana buat kita tanya jawab misalnya kalau ada sesuatu yang nggak jelas. Di luar dari kuliah ya, di luar dari materi. Karena apa? Karena kalaupun ada WhatsApp, mungkin juga WhatsApp itu yang kita bisa akses. Tapi kalau lihat pengumuman kelas, biasanya akan seperti ini tampilannya. Nah, seperti biasa, saya selalu menyampaikan pengumuman-pengumuman lewat seperti ini. Jadi sebenarnya pertemuan face-to-face sinkronus ini juga sudah saya
sampaikan lewat pengumuman kelas ya. Hanya sepertinya nggak ada yang melihat, langsung saya share ke WhatsApp ya. Nah, jadi ke depan kita harus rajin-rajin melihat pengumuman kelas juga. Oke. Itu yang penting menjadi perhatian kita. Kalau yang di sini ini grup yang memang kita siapkan di WhatsApp, itu pun juga sifatnya real time. Silakan kalau Anda mau tanya jawab atau mau diskusi di antara Anda dan dengan saya pun itu terbuka. Kita flat ya di WhatsApp itu. Nah, beberapa aturan-aturan memang sudah saya masukkan di sini, itu gampang sekali untuk bisa dibaca. Nah, beberapa bahan juga mungkin tinggal di-download ya di aplikasi ini. Nah, yang lain-lain seperti video dan lain sebagainya ini juga bisa Anda ulang-ulang kalau Anda ingin segala sesuatunya bisa menjadi lebih jelas buat Anda. Nah, ada satu kondisi misalnya kita pre-quiz gitu ya, kemudian ada post-quiz misalnya, itu sebenarnya untuk kita juga perlu mengukur diri secara evaluasi, apakah kita bisa pada tahapan awal untuk mengerti tentang bahan materi ini atau tidak gitu ya. Sebentar, ini mungkin ada yang masuk. Nah, oke. Selamat datang, Lauren. Ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Kelihatan ya? Nah, kemudian di dasar-dasar kewirausahaan 2, itu nanti sebenarnya sudah saya siapkan. Ini tinggal saya nyalakan supaya kita bisa langsung Anda lihat gitu ya, pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sebenarnya mau berbicara tentang tipe wirausaha, kemudian karakteristik kewirausahaan, dan tip praktis untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ya. Jadi ada 3 pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini, dan harapannya pada setiap pokok bahasan ini mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin bahan-bahan langsung bisa di-download, Anda pelajari, kemudian Anda coba pelajari videonya, dan kemudian coba Anda jawab kuisnya. Tapi kali ini mungkin agak berbeda, saya suguhkan satu model namanya lesson atau pembelajaran. Nah, ini akan saya nyalakan, nanti bisa dicek juga ya. Sebentar, saya nyalakan dulu. Nah, mungkin tampilannya agak sedikit beda dengan Anda sebagai student atau sebagai mahasiswa ya. Tapi Anda bisa tahu proses saya seperti apa di sini. Nah, ini saya kalau sudah nyalakan show begini, nanti Anda bisa lihat ya. Bisa lihat. Nah, ini saya nyalakan semua. Oke. Nah, ini Anda sudah bisa lihat semua. Harapannya, setelah proses ini, maka setelah Anda ikuti lesson, diharapkan ada diskusi dan tanya jawab. Jadi, untuk pertemuan kali ini, sifat atau aspek diskusi atau tanya jawab itu coba kita alihkan ke sini, tidak ke WhatsApp ya. Kita coba alihkan ke sini, ke Dion, tidak ke WhatsApp, dengan harapan di sini juga ada proses ya. Juga ada proses. Saya sudah bagi sesuai dengan 3 pokok bahasannya. Ini kalau saya klik, maka ini sudah saya bagi sesuai dengan subtopiknya. Bagian mana yang harus Anda ikuti dan bagian mana yang Anda ingin tanyakan atau diskusikan. Silakan Anda bisa join di beberapa subtopik ini sehingga Anda bisa kemudian berinteraksi ya, berinteraksi. Nah, seperti ini misalnya saya klik belajar tips menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, ini maksud saya
saya buka saja sebagai silahkan bertanya ataupun mengembangkan pernyataan sebagai bahan diskusi kelas kita. Nah, ini silahkan Anda nanti tinggal replay begitu ya. Ini diklik replay. Nah, ini Anda ingin menyampaikan apa? Ketik aja. Ini kayak kita juga memainkan peran seperti di WhatsApp ya. Cuman ini real time. Jadi mungkin kalau tidak ada jawaban atau tidak ada komen sejauh dengan Anda bertanya atau Anda berdiskusi, waktunya fleksibel sehingga kapan saja bisa jalan gitu ya. Bentar, mungkin ada yang join. Oke, Diki. Ya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini sejauh ini? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum saya anggap mengerti tentang prosesnya. Nah, di setiap ini nanti yang akan menjadi progres Anda itu lesson-nya ya, Salsabila. Loh, Diki keluar lagi. Salah kamar berarti. Ya, jadi misalnya Anda satu kondisi klik pokok bahasan ini, maka satu pokok bahasan ini akan berproses. Jadi mengikuti page-nya, mengikuti halamannya ya. Ya, jadi anggap saja saya sebagai student, maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun apa itu akan ada di sini. Sampai ada pembahasan lesson di sana, terus jawabannya seperti apa. Ini nanti kalau di tampilan Anda, itu akan keluar bar progress atau batang progress, batang kemajuan. Ya. Sejauh mana Anda bisa mengikuti proses ini dengan baik, begitu. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini dilewati semua, kita diskusi dan tanya jawab. Artinya di sini saya buka ruang untuk model kuisnya adalah diskusi. Ya. Nah, silakan masukkan di situ sampai dengan 1 minggu ke depan kita akan mengikuti kegiatan ini. Pengembangan dan perkembangan kewirausahaan. Ini nanti ada 4 sesi, yang mana 4 sesi itu sampai dengan UTS. Dan sebelum sampai dengan UTS itu 4 sesi itu artinya 4 minggu. Dari sejak minggu depan, tanggal 30 Oktober, Anda akan mempunyai kelompok, dan kemudian ada keadaan yang memang harus disesuaikan. Di situ nanti saya akan masukkan pedomannya. Jadi itu ada disebut seperti mini proyek. Mini proyeknya adalah Anda mulai sekarang paling enggak sudah mulai tengok kanan kiri di sekitar Anda, sifatnya kontekstual atau sifatnya nyata. Kontekstual itu artinya nyata, tidak tidak berimajinasi. Jadi apa yang terjadi yang sesungguhnya yang ada di sekitar Anda. Coba mulai lihat-lihat kanan kiri sesuai dengan keilmuan Anda, bahkan mungkin juga dengan minat Anda, hobi Anda, kegemaran Anda. Lihat-lihat peluang usaha ataupun potensi usaha yang sekarang ini lagi ngetren, lagi muncul, tidak dinyana-nyana, atau gara-gara pandemi COVID-19, justru dia malah malah hadir, ya, malah hadir di tengah-tengah kita, ya. Dan itu suatu keadaan yang dulu tidak kita duga, tapi kok ternyata ada ya sekarang, begitu, ya. Mulai lihat-lihat, amati, dan sedianya nanti kita memang tidak perlu sampai pada kondisi yang melakukan ke lapangan, tapi mungkin lebih sifatnya mengobservasi. Ya, mengobservasi itu berarti mengamati, ya, melihat, memandang apa yang kita anggap itu unik, menarik,
dari kejauhan. Artinya tidak selalu dekat ya, tetap dengan kondisi jaga jarak. Apakah Anda semua sudah lihat video saya yang keliling Surabaya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Gimana kesan-kesannya? Ya, buat anak Surabaya itu sudah biasa gitu ya. Tapi iya, tapi buat teman-teman di Aceh, di Makassar, ya mungkin yang sudah pernah ke Surabaya, ya kita bisa lihat betapa Surabaya itu sebenarnya juga punya potensi khas daerahnya. Yang potensi khas daerahnya itu ternyata bisa dikatakan hampir punya peluang untuk masih bisa diinovasikan, masih bisa dibuat kreativitas yang lain apabila mereka atau artinya peluang usaha yang ada di Surabaya ini mau dikembangkan dengan lebih baik lagi. Itu masih bisa. Kotanya memungkinkan, kondisinya juga mendukung. Nah, cuma apa ya yang bisa mengedepankan itu, dan itu tidak selalu dalam bentuk barang, tapi bisa juga pengalaman, bisa juga suatu sistem mungkin, sehingga dengan sistem akhirnya mempertemukan antara kebutuhan pelanggan, konsumen, dengan sang pencipta atau sang kreator dari kota Surabaya itu sendiri. Itu yang maunya saya sampaikan di dalam video itu. Ya, jadi harapannya contoh-contoh itu bisa membawa kita pada keadaan real, kontekstual, di sekitar kita, nyata, ada, begitu ya. Dan itu saya yakin tidak menutup kemungkinan di Aceh, di Makassar, itu ada potensi-potensi itu. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Nanti garapannya kayak apa? Nah, garapannya kayak apa? Setelah kalian bisa lihat-lihat, tengok-tengok, mulai mengamati, mulai kali ini tidak hanya sekedar mengikuti alur keseharian atau rutin, maka kalian bisa mendalami dengan lebih dalam lagi keadaan di sekitar Anda. Ya, yang tidak Anda duga, yang unik, yang selama ini bahkan mungkin unik, tapi Anda nggak menyadari itu juga bisa terjadi ya. Sehingga harapan saya tentang karakteristik kewirausahaan itu sebenarnya dimulai dari cara kalian memandang yang tidak biasa atas suatu keadaan yang ada di sekitar Anda. Nah, karakter dan kepribadian seperti itulah yang kita harapkan muncul dari Anda semua saat ini. Sampai di minggu depan, sehingga dengan di minggu depan itu saya gampang sekali kemudian setelah itu menyampaikan pedoman-pedoman apa-apa yang harus Anda lakukan berikutnya. Tapi sense itu indera Anda itu sudah mulai harus dilatih sekarang. Ya. Mulai dilatih membiasakan, melihat, mengamati, bahkan merenungkan atas apa yang terjadi di sekitar kita. Indrawi itu harus dimulai sekarang. Ya, itu yang pesan saya hari ini sebenarnya. Poinnya ya. Selain saya mau menyampaikan sistem kita untuk hari ini adalah belajar dengan berbasis lesson. Nah, lesson ini nanti tinggal diklik saja. Kemudian mari diskusi tanya jawab di sana. Real time. Ini lintas ya. Seperti kayak di WA, tetapi Anda bisa masuk di setiap topiknya yang bisa Anda tanyakan di sana. Itu dari saya yang sebenarnya mau saya sampaikan sambil kita membiasakan, sambil saya ngecek sebenarnya juga membiasakan apakah Anda memahami sistem yang kita jalankan saat ini. Oh, ternyata sudah bisa, hampir paham semua, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Tinggal sekarang mari ini berkembang, diikuti proses lesson-nya, ada yang nggak jelas, tanya, diskusi di sana. Siapa tahu ada teman yang bisa jawab. Ya. Kemudian minggu depan kita siap-siap dengan pembagian kelompok. Saya belum sampaikan sekarang, karena harapannya Anda ngelatih indrawinya dulu.
ya, melatih indrawi sebagai seorang potensial wirausahawan atau potential entrepreneur, ya. Tidak usah jauh-jauh, nggak usah bayangkan yang tinggi-tinggi yang bagaimana. Yang terjadi di sekitar Anda saja, kontekstual, sesuai wilayahnya masing-masing. Itu justru akan menjadi keelokan dan keunikannya Anda semua. Ya, berbasis local wisdom. Local wisdom itu apa? Kekayaan lokal daerah masing-masing. Itu juga luar biasa kalau bisa kita singgung ya. Kemudian budaya ya, integrasi budaya. Itu kekayaannya luar biasa kalau mau berbicara tentang potensi usaha baru atau kreativitas dan inovasi baru dari kekayaan budaya kita. Wah, itu banyak sekali. Dikaitkan dengan wilayahnya ya. Wilayahnya ya berarti kotanya ataupun daerahnya. Wah, luar biasa. Itu juga banyak sekali potensi yang bisa digali. Yang mungkin rutin, yang tidak kita duga selama ini, coba diamati lagi. Jangan-jangan karena kita melihatnya tidak terlalu mendalam, akhirnya ternyata ada kebutuhan yang bisa muncul di sana. Ada keinginan-keinginan orang-orang untuk ingin memunculkan satu potensi yang baru. Ya. Siapa tahu ya, di daerah Sidoarjo sekitar sini itu saya lihat di langit-langit biru kita, padahal di sini sudah mulai turun gerimis, hujan. Anehnya menjelang sekitar sore banyak langit ini dipenuhi oleh layang-layang. Ya. Ada apa dengan layang-layang? Apakah memunculkan satu teori baru atau kebutuhan baru tentang layang-layang di daerah ini? Ya, siapa tahu. Ya. Dan mulai ada potensi yang kemudian dibaca oleh beberapa orang. Layang-layang itu dilombakan. Ya. Nah, ini sekarang lagi seru sekali lomba layang-layang di daerah Sidoarjo. Ya, ini contoh saja supaya Anda sudah bisa terlatih dengan indrawi potential entrepreneur Anda. Ya, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, silahkan. Saya ingin mendengar dari Anda. Ada yang bertanya? Halo? Itu Brian kelihatannya mau tanya, Pak. Oh ya, silahkan. Tanya apa, Brian? Halo. Ya. Iya, Pak. Mau yang tadi kolom chat yang real time di Dion itu. Kenapa? Kalau ada yang ngechat itu ada notifikasinya apa enggak ya? Oh, notifikasi seperti WhatsApp gitu ya? Iya. Nah, itu, oh ya, saya kurang menjelaskan ya. Itu bisa ternotifikasi bagus dilihat kalau dari Anda itu install Moodle di HP-nya. Ya. Coba diinstal Moodle di HP-nya. Namanya Moodle, begitu MOODLE ya. Itu di Play Store diinstal. Habis begitu nanti Anda masuk ke dion.widyakartika.ac.id. Jadi ditanya mau apa istilahnya itu berafiliat atau Anda akan gabung dengan laman Moodle apa. Nah, itu langsung diketik di situ websitenya Dion. Habis begitu dion.widyakartika.ac.id. Nanti Anda akan langsung masuk dan Anda kirim username dan password. Nah, kalau itu sudah terinstall, biasanya nanti ada beberapa notifikasi kalau ada yang baru dari aktivitas Moodle Anda sekalian. Nah, itu cuman mungkin agak sedikit manual ngecekin.
mana yang baru, mata kuliah apa, gitu. Nah, di sana nanti baru Anda bisa melakukan interaksi selanjutnya. Seperti itu, Brian. Jadi, kalau mau real time ya setiap kali buka laptop atau buka HP, kamu cek moodle-nya ya. Gitu. Oh iya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama, Brian. Oke, yang lain? Ada lagi? Soal tugas mungkin? Soal bagaimana Anda melatih indrawi potensi entrepreneur Anda? Joshua, Iya, Pak. silakan. Iya. Selamat siang, Pak. Mau Ya, tanya, siang. ini kan saya sudah cek untuk Dion-nya. Lalu saya melihat itu ada you have to complete the lesson kan. Berarti Ya. kan kita harus ada step-stepnya untuk complete the lesson-nya yang tahap 2 ini. Ya. Nah, di situ kan ada kayak jenis dan tipe kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, belajar tips. Nah, kemudian saya klik, Pak. Saya klik, di situ tulisannya do you want to start at the last page you saw? Itu saya pencet yes kan. Tapi Ya. di situ dia menunjukkannya berikanlah kesimpulan akhir dalam pembahasan Anda. Berarti kan kesimpulan, Pak. Maksudnya kesimpulan dari apanya ini? Ya, berarti berarti Joshua yang terakhir belum sempat diklik ya. Jadi kan keluar dulu ya. Soalnya seperti ini kan? Kelihatan enggak, Joshua? Iya. You have seen more than one page of terminology. Do you want to start? Apakah kamu ingin mulai dari halaman terakhir yang kamu lihat? Kalau no, berarti kamu dari awal. Kalau yes, itu berarti di halaman terakhir saja kita akan masuk. Nah, seperti ini. Berikanlah kesimpulan akhir dalam bahasa Anda terkait dengan materi pembelajaran hari ini, perihal jenis dan tipe kewirausahaan. Nah, jadi ini sudah masuk di bagian terakhir. Jadi maksud saya, kalau sampai di posisi ini, berarti kita sudah ibaratnya menyelesaikan itu. Padahal sebenarnya kan belum. Tadi kan belum kita submit. Ada pertanyaan apa, belum kita submit. Nah, maka kalau situasi kayak gitu sebaiknya jawab no. Jadi kita mulai dari awal. Nah, begini ya. Gitu ya. Ya, itu sudah saya itu kan sudah saya klik no ya, Pak. Terus ada pertanyaan kayak gitu, itu kita berarti baca dari ya, seharusnya yang Bapak kirim itu ya. Jurnal-jurnal yang Bapak kirim itu. Jurnal-jurnal itu. Ini kan? Oh, oke. Nah, sudah masuk sini kan? Jurnal yang di atasnya itu ya. Nah, ini silahkan Anda bisa unduh jurnalnya di sini ya, untuk dipelajari secara lengkap. Ini kan bagian rangkumannya kita aja ya, tapi harus dibaca lengkap, mungkin baru bisa menjawab kesimpulannya tadi. Nah, ini boleh diklik. Ini lanjut ini. Seberapa entrepreneur-kah kamu? Nah, nanti akan muncul begini, subtopik-subtopik. Di Indonesia itu ternyata terkait entrepreneur ada 5 misalnya begitu. Nah, cuma kalau mau ngecek seberapa entrepreneur kita, materinya bisa diunduh, atau Anda juga bisa join di ini, mengukur diri sendiri. Sejauh mana saya bisa disebut entrepreneur awal ini, gitu. Nah, silakan ikut kuis di laman yang saya beri linknya ini. Nah, begitu. Baru kemudian post-test. Nah, post-testnya yang terakhir seperti ini. Ya kan? Yang pertanyaannya Joshua tadi. Itu dianggap kita sudah melewati itu semua ya. Gitu. Ya. Pak, mau tanya, kalau post-testnya itu kita kirim model PDF atau Word gitu, nggak apa-apa? Apa harus komen di situnya? Ya, ini saya sediakannya dalam bentuk tulisan sih. Jadi komen. Jadi mungkin paling gampangnya nanti Joshua copy aja dari kerjaannya Joshua, terus kemudian paste aja di sini, gampangannya. Ini saya beri space panjang kok, unlimited kok.
ya, tidak dibatasi. Jadi silakan nanti tinggal submit. Soalnya nanti bisa jadi saya yang memberi report, ya, saya memberi komen, ya gitu, terhadap isiannya Joshua. Nah, jadi pembelajaran yang bagus itu kalau dari kita memberikan komentar, di mana letak lebih baiknya atau bagusnya, sehingga kita bisa mengkoreksi diri sendiri sejauh mana kita bisa paham terhadap materi ini. Gitu. Siap, Pak. Ini untuk hari ini Kak atau sampai 6 hari ke depan, Pak? Ini sampai 6 hari ke depan nih. Ini sampai, jadi waktunya sampai dengan minggu depan ya. Jadi Anda nggak mesti harus menyelesaikan hari ini gitu ya. Ini saya fleksibilitaskan ya. Gitu. Ya. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Joshua. Ya, silahkan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan soal sistem dan soal ketidakjelasan terkait proses, mari. Kalau konten, yuk kita belajar di sini konten ya. Gitu. Ada lagi? Bentar, Pak, masih dilihat Pak diode-nya, Pak. Oh ya. Ya, jadi fleksibilitas menjalani proses pembelajaran ini saya harapkan tidak menjadi kendala ya. Artinya Anda bisa mengerjakan ini memang di kapan saja, di mana saja, dengan pemahaman bahwa inilah yang namanya asinkronus ya. Asinkronus, sehingga dengan waktu yang kita bisa fleksibelkan, bahwa batas waktunya misalnya kita atur sampai dengan minggu depan, itu artinya tinggal Anda yang kemudian memanajemen waktu ini dengan baik ya. Ini saya sengaja kenakan untuk kita bisa mengukur ya. Kita bisa mengukur sejauh mana hal ini bisa diikuti oleh Anda semua. Nah, kecuali pre-quiz ya. Pre-quiz itu yang kemarin sengaja saya tempatkan 1 jam sebelum perkuliahan. Diharapkan di sana istilahnya sebelum belajar materinya ya pre-quiz paling tidak bisa diikuti dulu. Nah, baru kemudian modulnya saya berikan dan semua materi tambahan saya sampaikan. Nah, baru kemudian ke post-quiz. Kalau post-quiznya kalau nggak salah waktunya yang juga saya fleksibelkan ya, tidak 1 jam kan. Sehingga dengan demikian kalau diukur dari itu, saya yakin hasil post-quiz harusnya bisa lebih baik ya. Karena Anda sudah mempelajari beberapa modul atau bahan. Oke, itu aja dari saya. Harapannya kita bisa lebih fleksibel ya terhadap prosesnya. Dan tetap ada ruang terbuka untuk Anda, dengan kita bisa tetap berinteraksi. Kalau ada yang nggak jelas, jangan sungkan untuk langsung tanya ke WhatsApp ya, di WhatsApp group. Kemudian kalau ada arahan diskusi dan lain sebagainya di Dion, silakan Anda aktif di sana. Itu sebagai bentuk pertimbangan kami juga, sejauh mana Anda bisa mengedepankan regulated learning Anda, artinya pembelajaran terpandu dari diri sendiri ya. Jadi dengan sistem pendidikan dewasa atau istilahnya andragogi ini,
setidaknya Anda menjadi lebih mandiri untuk menjalani proses pembelajaran. Selain memang masih ada ruang-ruang di mana bisa untuk berdiskusi, tanya jawab, itu tetap diberikan, ya. Tapi setidaknya hampir 60% yang ada di sana Anda yang sebenarnya mengaturnya, ya. 40% selanjutnya bisa saja itu bentuk penugasan, yang bahkan masih ada kesempatan untuk Anda juga bisa mengaturnya. Oke, itu dulu yang saya sampaikan kepada Anda sekalian. Senang bisa ketemu semua di sini, di virtual kita. Nanti akan ada pertemuan yang seperti ini lagi sifatnya, sinkronus. Itu di setiap sesi topik selesai, ya. Di setiap sesi topiknya selesai, kita akan ada sinkronus seperti ini untuk mengevaluasi, ya, sejauh mana proses berjalannya topik tersebut bisa Anda tangkap dengan baik. Tapi di sela-sela itu Anda kepingin sekali untuk berdiskusi atau apa, ya silakan, itu masih tetap terbuka. Tapi sinkronus kita akan atur secara berkala dalam setiap akhir sesi topik, ya. Begitu. Oke? Cukup? Yang lain bagaimana? Daniel? Bisa bertanya? Oh, boleh, Vero. Ya, silakan. Gimana? Maaf Pak, saya lambat masuk. Pertanyaan saya ini Pak, apa dari kuis ini kita harus pelajari dulu modul-modulnya ini Pak yang Bapak kirim? Ya. Ya Pak, karena saya kan lambat masuk, jadi saya agak sedikit bingung kalau langsung lihat di Dion ini. Oh ya, jadi di Dion itu sudah ada semacam materi lesson itu yang harus diikuti Vero sampai tuntas, ya. Setelah tuntas diikutinya, nanti Vero silahkan kalau ada yang mau ditanya atau didiskusikan atau ada hal yang kurang jelas, Vero bisa isi di fitur diskusi dan tanya jawab, ya. Di situ kan ada di bagian setelah lesson, ya. Nah, silahkan nanti masuk ke situ dan nanti akan ada komentar dari teman-teman ataupun dari saya, tidak ada masalah, ya, diikuti aja. Jadi seperti itu pembelajaran kita yang minggu ini, ya. Itu lesson harus selesai sampai minggu depan, ya. Sebelum pertemuan berikutnya, lesson sebaiknya sudah diselesaikan, ya. Begitu. Makasih Pak. Ya, sama-sama Vero, terima kasih. Oke, yang lain? Salsabila nggak stabil ya, keluar lagi ya. Oke. Ya, inilah kalau sinkronus kita sangat rentan terhadap internet, ya, sehingga mungkin asinkronus dengan Dion itu memang menjadi solusi saat ini yang paling bisa fleksibel, ya, dibandingkan sekedar sinkronus saja seperti ini. Ya, saya harap segala sesuatunya lancar buat kita semua, ya, buat Anda terutama yang menjalani proses perkuliahan dan terkhusus kepada Anda yang sekalian mengikuti program Permata Sakti. Saya tunggu nanti komentar-komentarnya, diskusinya, bahkan saya tunggu lebih gayeng lagi atau lebih menarik lagi, itu adalah indrawi potensi kewirausahaan Anda, ya. Gagasan-gagasan, ide-ide, ataupun mungkin lebih sifatnya peluang-peluang usaha yang unik di daerah wilayah Anda masing-masing. Yang kontekstual yang ada, yang sekitar Anda aja, ya. Dari situ mungkin kita bisa tumbuh satu usulan yang akan kita bisa selesaikan sampai dengan akhir semester. Ya, itu harapan saya minggu depan menjadi satu perkuliahan yang lebih menarik lagi dari kondisi hari ini. Itu dari saya, terima kasih untuk semua kebersamaan kita kali ini, dan kita akan tutup perkuliahan ini
Semangat selalu untuk Anda. Salam sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tidak. Mari